Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Nurkholis, NIM 106, selaku moderator dari kelompok 3. Sebelum menjelaskan materi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3, yaitu Eka Afrisa, NIM 078, Dwi Nur, NIM 107, Nur Salina, NIM 109, dan Ibnu Alamin, NIM 134. Kami akan menjelaskan tentang teori ekonomi politik. Untuk materi yang pertama, saya akan menjelaskan tentang sejarah dan pemaknaan ekonomi politik. Teori ekonomi lahir dari abad ke-14 sampai dengan 16 saat masa transformasi besar di Eropa Barat. Selanjutnya, pada abad ke-18 muncul abad pencerahan. Pusat gagasan dari ide pencerahan itu adalah otonomi individu dan eksplanasi kapasitas manusia. Ide dari abad pencerahan ini bertumpu pada ilmu pengetahuan masyarakat dan menjadi dasar teori ekonomi politik. Ekonomi politik secara definitif dimaknai sebagai interrelasi di antara aspek proses dan institusi politik dengan kegiatan ekonomi, produksi, investasi, konsumsi, dan sebagainya. Dalam ekonomi politik, instrumen-instrumen ekonomi seperti mekanisme pasar, harga, dan investasi dianalisis dengan mempergunakan setting sistem politik di mana kebijakan atau peristiwa ekonomi tersebut terjadi. Sehingga pendekatan ekonomi dilihat sebagai cara untuk melakukan tindakan atau biasa disebut a way of acting. Sedangkan politik menyediakan ruang bagi tindakan tersebut atau biasa disebut a place of action. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Nur Salina binti Alias. Baik, di sini saya akan menjelaskan bahwa dalam sejarah ekonomi politik dibedakan menjadi 3 aliran. Aliran yang pertama, aliran ekonomi politik konservatif oleh Edmund Burke, romantisme dan nasionalisme. Teori neofasis, korporatisme, neokonservatisme. Aliran yang kedua, aliran ekonomi politik radikal oleh William Godwin, Thomas Paine, Marquis de John Condorcet, dan Karl Marx. Aliran yang ketiga, ekonomi politik klasik oleh Adam Smith, Thomas Malthus, David Ricardo, Nassau Senior, dan Jean-Baptiste Say. Ada 2 mazhab, yaitu mazhab ekonomi Cambridge, ekonomi Keynes baru, neokorporatisme, ekonomi post-Keynes. Mazhab ekonomi Austria atau liberal klasik, ekonomi neo-Austrian, teori pilihan publik, ekonomi klasik baru. Teori pilihan publik. Pendekatan ekonomi politik baru yang menganggap negara atau pemerintah, politisi atau birokrat sebagai agen yang memiliki kepentingan sendiri, memicu lahirnya pendekatan public choice atau rational choice. Pendekatan ini termasuk dalam kelompok ilmu ekonomi politik baru yang berusaha mengkaji tindakan rasional dari aktor politik. Teori ini mendeskripsikan bahwa secara tipikal ahli ekonomi politik melihat politik dari dalam wujud demokrasi yang memberi ruang untuk saling melakukan pertukaran di antara masyarakat, partai politik, pemerintah, dan birokrat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Eka Afrisa Salsabila Rahmawati. Pada level yang lebih luas, teori pilihan publik ini dapat diterjemahkan sebagai aplikasi metode ekonomi terhadap politik. Asumsi yang menjelaskan teori pilihan publik, kecukupan kepentingan material individu memotivasi adanya perilaku ekonomi. Motif kecukupan tersebut lebih mudah dipahami dengan menggunakan teori ekonomi neoklasik. Kecukupan
merupakan kepentingan material individu yang sama, memotivasi adanya perilaku politik, di mana asumsi kecukupan tersebut lebih mudah dipahami dengan menggunakan teori ekonomi neoklasik. Pada teori pendekatan pilihan publik ini dapat dibedakan dengan dua bagian, yaitu supply dan demand. Di sisi penawaran, subjek yang berperan dalam formulasi kebijakan adalah pusat kekuasaan yang dipilih dan pusat kekuasaan yang tidak dipilih. Sedangkan di sisi permintaan, aktornya adalah pemilih dan kelompok penekan. Di sini saya akan menjelaskan teori rent seeking. Konsep ini penting dalam menjelaskan perilaku pengusaha, politisme, dan kelompok kepentingan. Perilaku mencari rent dianggap sebagai pengeluaran sumber daya untuk mengubah kebijakan ekonomi agar dapat menguntungkan bagi para pencari rent. Perilaku mencari rent merupakan kegiatan ekonomi yang legal dan sah. Namun, dalam literatur ekonomi politik, konsep ini dianggap tidak netral. Asumsi awal yang dibangun adalah setiap kelompok kepentingan berupaya mendapatkan keuntungan ekonomi yang sebesar-besarnya dengan upaya yang sekecil-kecilnya. Pada titik inilah seluruh sumber daya ekonomi politik yang dimiliki seperti lobby akan ditempuh demi menggapai tujuan tersebut. Akibatnya akan sangat besar ketika produk dari lobby tersebut berupa kebijakan. Rent seeking bisa didefinisikan sebagai upaya individual atau kelompok untuk meningkatkan pendapatan melalui pemanfaatan regulasi pemerintah. Adapun teori redistributive combines, redistribusi langsung merupakan cara pandang yang tidak mempertimbangkan realitas bahwa suatu peraturan dapat mengubah keputusan dan mengubah peluang ekonomi yang terbuka. Menurut Stigler, terdapat dua alternatif pandangan tentang bagaimana sebuah peraturan diberlakukan. Yang pertama, peraturan dilembagakan terutama untuk memberlakukan proteksi dan kemanfaatan tertentu untuk publik atau sebagian subkelas dari publik tersebut. Yang kedua, suatu tipe analisis di mana proses politik dianggap merupakan suatu penjelasan yang rasional. Selanjutnya, saya akan membahas tentang relasi antara teori redistributive combines yang dikembangkan oleh De Soto dengan teori keadilan yang dibangun oleh John Rawls dapat dilacak dari dua logika, yaitu teori redistributive combines mengandaikan adanya otoritas penuh dari negara atau pemerintah untuk mengalokasikan kebijakan kepada kelompok-kelompok ekonomi yang berkepentingan terhadap kebijakan tersebut. Namun, pemerintah bukanlah agen netral, tetapi juga organ yang memiliki kepentingan kelompok. Kepentingan yang eksis tidak selamanya mengandaikan tingkat kemerataan yang diharapkan, khususnya masalah kekuatan ekonomi. Melalui cara berpikir tersebut, Rawls percaya kebaikan datang dari sesuatu yang benar sehingga fokus pemikirannya adalah untuk menciptakan prinsip politik berdasarkan kontrak atau kesetaraan. Sekian presentasi dari kelompok 3 tentang teori ekonomi politik. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Demikian akhir presentasi kelompok kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.